Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kisah kali ini menceritakan seorang wanita muda yang harus kehilangan nyawa secara tragis akibat rasa cemburu yang terlalu membabi buta. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Brandy Stevens Rosin lahir pada tanggal 30 November 1992. Ibunya bernama Carrie dan ayahnya bernama Michael. Dia sangat dekat dengan keluarganya dan saat tumbuh dewasa menghabiskan banyak waktu bersama dengan keluarganya. Brandy tumbuh dewasa seperti seorang gadis muda pada umumnya. Dia senang naik go-kart bersama dengan teman-temannya, suka menyanyi, mendengarkan musik, dan memiliki bakat menulis. Kecintaannya pada musik membuatnya bergabung dengan grup orkestra sebagai pemain bass. Dia juga memainkan bass elektrik bersama dengan teman-temannya di akhir pekan. Hobinya ini menarik sosok kreatif lainnya, dan mereka biasanya akan bernyanyi bersama, mendengarkan musik rap dan juga country. Brandy juga menjadi dewan penasihat remaja untuk sekolah dan bertugas sebagai staf surat kabar sekolah. Walaupun Brandy terlihat sebagai gadis yang kikuk, tapi dia sebenarnya tulus dan baik hati. Saat memasuki masa remaja, Brandy menemukan panggilan dalam hidupnya. Dia merasa peduli pada orang-orang di sekitarnya dan tertarik pada orang-orang yang mengalami masa-masa sulit. Dia juga seorang pendengar yang baik dan memiliki cara yang hebat dalam menasihati mereka yang membutuhkan. Terlebih lagi, dia memiliki minat dalam memahami perilaku manusia. Dengan pemikiran ini, Brandy memutuskan bahwa dia akan memberikan dampak positif pada masyarakat dengan membantu secara profesional mereka yang membutuhkan dukungan. Setelah lulus SMA, dia mendaftar di Youngstown State University di Ohio untuk belajar psikologi dan sosiologi. Dia kemudian pindah ke Ohio tinggal bersama dengan neneknya agar lebih dekat dengan lokasi kampus. Dan sama seperti kebanyakan dari kita, Brandy memiliki perjuangannya sendiri dalam hidup. Dia menderita diabetes, yang berarti dia harus memperhatikan kadar gula darahnya dengan cermat. Dan masalah lainnya, dia menyadari kalau memiliki orientasi seksual yang berbeda. Dia tertarik pada wanita lain. Walaupun mendapat banyak prasangka dari orang lain, Brandy merasa bahagia dengan keluarga yang penuh kasih, teman-teman yang baik, dan karirnya yang semuanya bergerak ke arah yang benar. Brandy telah menjalani banyak hubungan selama masa remajanya. Tetapi seperti kebanyakan dari kita, dia belum menemukan hubungan yang tepat. Dia kemudian menjadi dekat dengan seorang wanita yang baru saja pindah ke Pennsylvania. Nama wanita muda itu adalah Jade Olmsted. Mereka sebelumnya bertemu secara online dan setelah beberapa saat mengenal satu sama lain, mereka menjadi dekat. Tak lama setelah lulus SMA, keduanya berkencan selama beberapa bulan. Brandy berasal dari rumah yang penuh kasih sayang dan kisah ini berbeda 180 derajat dengan keluarganya Jade. Orang tua Jade sangat religius dan ketika mereka mengetahui tentang orientasi seksual dari putrinya, mereka menjadi sangat marah. Alih-alih membiarkannya menjadi apa yang dia inginkan, mereka pikir kalau mereka bisa memaksa putri mereka untuk menjadi normal kembali. Hal ini malah menimbulkan masalah antara Jade dan orang tuanya. Dan inilah alasan mengapa Jade sangat dekat dengan Brandy, karena Brandy adalah wanita yang bijaksana dan baik hati sehingga dia menerima Jade apa adanya. Sayangnya Jade mengambil keuntungan dari Brandy. Dia hampir tidak melakukan usaha apapun untuk mempertahankan hubungan mereka. Pada akhirnya dia putus dengan Brandy setelah dia mencuri uang dan iPod dari rumah Brandy sebelum melarikan diri dan menghilang. Hubungan mereka menjadi sangat rumit dan selama beberapa bulan berikutnya mereka menjadi putus asa dengan hubungan mereka. Di mana dalam beberapa minggu akan putus, namun di lain waktu mereka bisa kembali berbaikan.
Keadaan semakin dibuat lebih rumit oleh mantan pacar dari Jade yang bernama Ashley Barber. Dan meskipun keduanya telah memutuskan hubungan sebelum Brandy muncul, mereka pun mulai berkencan lagi. Ashley adalah sosok yang sangat keras. Dia digambarkan sebagai orang yang agresif, dingin, dan juga narsis. Suatu kali, Jade pernah berbohong kepada Ashley dengan mengatakan bahwa orang tuanya menganiayanya dan Ashley menanggapinya dengan menerobos masuk ke dalam rumah Jade dan mengancam orang tuanya. Konfrontasi ini baru berakhir dengan bantuan polisi. Tidak ada tuntutan yang diajukan, tetapi jelas hal ini menyebabkan keributan besar antara Jade, Ashley, dan orang tua Jade. Setelah peristiwa ini, keduanya untuk sementara berhenti berbicara satu sama lain. Dan di saat itulah Jade bertemu dengan Brandy. Di bulan April 2012, Jade dan Ashley kembali bersama. Namun Jade juga kembali menghubungi Brandy untuk mengajaknya pergi berjalan-jalan. Mereka menghabiskan waktu bersama dan sepertinya inilah yang memicu kecemburuan dan kebencian Ashley terhadap Brandy. Ashley mengatakan jika Jade serius dengan hubungan mereka, maka dia harus berhenti mengirimkan pesan kepada Brandy. Namun yang mengerikan, Ashley malah memutuskan untuk memberi Brandy pelajaran. Pada tanggal 17 Mei 2012, Brandy yang sedang libur memutuskan menerima ajakan Jade untuk nongkrong di rumahnya Ashley. Dengan apa yang terjadi di masa lalu dengan Jade, Brandy merasa tidak enak hati memberitahu keluarganya tentang rencananya itu. Dia hanya memberitahu neneknya kalau dia akan pergi sebentar ke rumah temannya. Rumah Ashley berjarak 120 km dari rumahnya Brandy. Dan Brandy harus berkendara sekitar 1,5 jam untuk menuju ke sana. Dan selagi menyetir itu dia mendapatkan firasat tidak enak. Seperti ada sesuatu di benaknya yang melarangnya untuk pergi ke rumah Ashley. Dia berpikir mungkin ada sedikit masalah dengan gula darahnya dan dia memutuskan untuk berhenti menyetir dan makan siang terlebih dahulu. Dia juga sempat mengirimkan pesan teks ke temannya mengatakan kalau dia merasa tidak nyaman bertemu dengan Ashley dan juga Jade. Dan dia juga memberitahukan alamat Ashley ke temannya untuk berjaga-jaga. Brandy kemudian kembali ke kendaraannya dan melanjutkan perjalanan. Setelahnya tidak ada kabar lagi dari Brandy dan temannya berasumsi kalau Brandy sedang melanjutkan perjalanannya. Tanpa dia ketahui kalau pesan teks terakhir itu menjadi kali terakhirnya dia mendengar kabar dari Brandy. Seiring berjalannya waktu, nenek Brandy bingung kenapa cucunya belum pulang juga. Kecurigaan ini berubah menjadi kekhawatiran ketika dia mengirimkan pesan kepada Brandy tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Dan saat matahari terbenam, dia menjadi semakin khawatir karena Brandy belum pulang dan meminum obat diabetesnya. Semua panggilan telepon ke Brandy langsung masuk ke pesan suara. Tak seorang pun ada yang mendengar kabar dari Brandy, dan meskipun dia sudah dewasa dan bebas melakukan apapun yang dia inginkan, keluarganya mengajukan laporan orang hilang karena kondisi dari diabetesnya. Keesokan paginya, semuanya semakin merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Brandy. Dia tidak terlihat dimanapun dan tidak melakukan kontak dengan siapapun. Saat petugas bersiap untuk melakukan penyelidikan resmi, keluarga dan teman-temannya melakukan bagian mereka sendiri untuk menemukan Brandy. Mereka mengikuti petunjuk apapun yang dapat mereka temukan. Namun, tidak ada petunjuk baru yang mengungkapkannya. Baru setelah teman Brandy memberitahu ibu Brandy tentang lokasi terakhir putrinya, mereka mendapatkan petunjuk baru. Ibu Brandy dan beberapa teman Brandy melakukan perjalanan ke rumah Ashley. Dan setibanya di sana, Jade, Ashley, dan ayahnya muncul di depan pintu. Jade mengklaim bahwa mereka tidak pernah bertemu dengan Brandy, mengatakan kalau Brandy kembali pulang setelah mereka bertemu. Mereka juga mengatakan kalau kemarin mereka seharian di rumah sakit. Dan hal ini menimbulkan kecurigaan lebih lanjut dan di saat itulah ibu Brandy menyadari bahwa Ashley mengalami beberapa memar dan ada perban di lengannya. Dan saat ditanya apa yang terjadi, Ashley mengaku bahwa dia habis terjatuh dari tangga di ruang bawah tanahnya. Ibu Brandy meminta bantuan ke pihak berwenang. Setelah petugas mengetahui lokasi terakhir dari Brandy dan melihat memar di tubuhnya Ashley, polisi memanggil Jade dan Ashley untuk diinterogasi.
Namun lagi-lagi Jade dan Ashley mengklaim kalau mereka tidak pernah melihat Brandy. Karena tidak ada bukti yang ditemukan, mereka pun dilepaskan tanpa pertanyaan lebih lanjut. Namun keesokan paginya, Ibu Ashley menelpon ke polisi dan memberitahu mereka bahwa ada mobil yang tak diketahui siapa pemiliknya berada di dalam garasi rumahnya. Mobil itu berjenis Kia Rio yang sama dengan milik Brandy. Dan saat diperiksa nomor platnya, dapat dipastikan kalau itu adalah milik Brandy. Bagian dalam mobil Brandy biasanya terkenal karena berantakan. Namun kali ini terlihat sama sekali tidak bernoda. Mobil itu tampaknya telah dibersihkan. Saat polisi memeriksa mobil itu, mereka juga mengetahui kalau Jade dan Ashley sudah tidak dapat ditemukan lagi. Rupanya di tengah malam, dengan membawa 2 ransel, pasangan itu telah pergi melarikan diri dari rumah. Seorang petugas melihat mereka beberapa jam kemudian saat mereka masuk ke dalam sebuah mobil dan bersiap untuk meninggalkan negara bagian. Sekali lagi, kedua wanita tersebut dibawa ke departemen kepolisian setempat dan ditanyai tentang hilangnya Brandy dan juga mobil Brandy yang ada di garasi rumah Ashley. Petugas yakin kalau Jade dan Ashley ada hubungannya dengan hilangnya Brandy. Jade dan Ashley diinterogasi secara terpisah dan keduanya kemudian memberikan penjelasannya sedikit berbeda tentang apa yang telah terjadi. Menurut Ashley, Brandy tiba di rumahnya untuk bermain video game, tetapi setelah menerima panggilan telepon dari pacar barunya, dia pergi meninggalkan mereka. Ashley juga mengklaim bahwa Brandy mengambil barang-barangnya dari mobil dan kemudian berjalan kaki untuk pulang. Setelah menyadari kalau petugas tidak mempercayai ceritanya, dia pun mengubahnya. Dia mengatakan ketika ayah Ashley melihat mobil Brandy di jalan masuk rumah, dia menjadi marah. Ayahnya marah melihat seorang pencinta sesama jenis bersama dengan putrinya, sehingga memicu perkelahian antara dia dan Brandy. Ayahnya kemudian memukul kepala Brandy dengan sebuah sekop. Dalam pencarian, pihak berwenang kemudian menemukan sesuatu yang mengerikan. Berjarak sekitar 300 meter sebelah utara dari rumah Ashley. Mereka menemukan area yang baru digali dikelilingi oleh cabang-cabang pohon. Mereka segera melakukan penggalian dan menemukan jenazah Brandy di dalamnya. Brandy terlihat telah dipukuli dengan kejam hingga hampir tidak dapat dikenali lagi. Pihak berwenang segera memberikan kabar ini kepada keluarga Brandy. Setelah mengetahui bahwa jenazah Brandy telah ditemukan, Ashley dan Jade sangatlah terkejut. Dan di bawah tekanan dari penyelidik, mereka memberikan pengakuan yang panjang dan juga mengerikan. Mereka mengaku telah meminta Brandy datang ke rumah Ashley sehingga mereka dapat menghabisi nyawanya. Ashley rupanya sangat cemburu dengan hubungan Brandy dengan Jade dan Jade ingin membuktikan bahwa cintanya pada Brandy telah berakhir. Melalui pengakuan mereka, kengerian sebenarnya yang terjadi pada Brandy akhirnya terungkap. Begitu Brandy tiba dan memarkir mobilnya, Jade membujuknya menyusuri jalan berhutan menuju benteng di hutan. Setelah melewati pos pemeriksaan, Ashley tiba-tiba menyergapnya dari balik pohon. Brandy kemudian dipukuli beberapa kali di wajahnya hingga hidungnya patah. Ashley juga membenturkan kepalanya ke sebuah tunggul pohon. Brandy terus berteriak minta tolong dan menyuruh Jade untuk menghentikan serangan. Dia memberitahu mereka bahwa dia telah memberitahu orang lain lokasi di mana dia berada sekarang. Dia juga berjanji kalau tidak akan memberitahu siapapun jika mereka berdua membiarkannya pergi. Namun Jade tetap mengambil sekop dan memukulkannya di atas kepala Brandy beberapa kali. Dan pada saat inilah secara tidak sengaja dia memukul Ashley hingga lengannya memar. Kemudian Brandy terjatuh ketika sebuah batu besar dipukulkan ke kepalanya. Dalam posisi telentang, sehelai kain diletakkan di atas kepalanya dan kemudian Jade dan Ashley menyiramkan air ke atasnya. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan sensasi seperti tenggelam. Setelahnya tubuh Brandy digulingkan di tanah dan dia dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup. Laporan otopsi Brandy menyimpulkan dia menderita trauma benda tumpul, patah tulang tengkorak dan 15 luka robek di kulit kepalanya. Tetapi kematiannya disebabkan oleh mati lemas karena adanya kotoran di dalam saluran pernafasannya.
Dia juga mengalami beberapa luka memar di wajah, pendarahan di otak, beberapa tulang rusuk patah, dan tubuhnya dipenuhi oleh luka dan memar. Di sekitar TKP, pihak berwenang juga menemukan beberapa surat yang ditulis oleh Ashley dan Jade yang ditempelkan di pohon di dekat Brandy dikuburkan. Salah satu surat itu mengatakan kalau mereka telah membunuh kesalahan yang dilakukan oleh Brandy selama 20 tahun hidupnya. Dan mereka tidak merasa menyesal, malah merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Setelah mengakui kejahatannya, Jade dan Ashley didakwa atas tuduhan konspirasi pembunuhan kriminal dan perusakan bukti fisik. Ashley juga menuliskan surat kepada orang tuanya, mengatakan permintaan maafnya dan akan selalu mencintai mereka. Keduanya ditahan di penjara tanpa jaminan dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Tetapi, bahkan setelah surat pengakuannya, orang tua Ashley masih tidak percaya bahwa putrinya membunuh Brandy. Mereka menyebut putrinya sebagai orang yang berkemanusiaan dan juga baik. Awalnya dikatakan bahwa Ashley tidak kompeten secara mental untuk diadili. Seorang psikolog yakin bahwa dia menderita depresi, insomnia, dan gangguan kepribadian ambang. Tetapi argumen ini akhirnya dihilangkan dan disimpulkan bahwa pernyataan yang dibuat oleh Jade dan Ashley juga dapat dijadikan bukti dalam persidangan mereka. Hakim memutuskan bahwa tidak ada yang dipaksa dan mereka berbicara secara sukarela kepada polisi. Dengan hukuman mati yang sah di Pennsylvania, secara teknis mungkin mereka akan mendapatkan hukuman mati jika terbukti bersalah. Namun, jika hal ini dikesampingkan oleh hakim, maka hukuman maksimum bisa menjadi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada tanggal 31 Oktober 2013, sebelum persidangannya, Jade mengaku bersalah atas pembunuhan Brandy. Jade menyatakan penyesalannya selama persidangannya dan menyatakan bahwa Brandy tidak pantas menerima semua hal ini. Tak lama setelah itu, Ashley juga mengaku bersalah. Hal ini membuat kedua wanita tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan semua mosi mereka untuk mengajukan banding telah ditolak pengadilan. Pihak keluarga memutuskan untuk mengkremasi jenazah Brandy karena ibunya tidak ingin putrinya dikuburkan sekali lagi. Sebuah bangku marmer didanai oleh crowdfunding dibuat atas nama Brandy. Bangku ini dapat ditemukan di Youngstown State University. Dan pada bulan Mei tahun 2022, yang menandai 10 tahun sejak kematian Brandy, acara menyalakan lilin diadakan untuk menghormatinya. Mereka yang mencintai dan mengingat Brandy menghadiri acara ini setiap tahun yang diadakan di bangku itu. Salah satu kekhawatiran utama dari teman Brandy adalah bahwa pada akhirnya dia akan terlupakan. Tetapi hal ini tidak pernah terjadi karena Brandy telah menyentuh banyak orang di komunitasnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!